Jangan bawa-bawa orang tuamu. Mereka sudah mati. Dasar pembawa sial. Bu, ya, sudah 10 tahun kalian pergi. Ijal masih di sini, Bu. Ya, masih berusaha hidup seperti yang kalian ajarkan. Maaf, kalau Ijal belum bisa membuat kalian bangga. Mudah-mudahan hari ini ada yang mau memberi Ijal pekerjaan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting, Ijal masih berusaha. Waduh, si buruk rupa sudah mulai keluar dari sarangnya. Kalau aku jadi dia, mending sembunyi di hutan. Kasihan orang-orang yang lihat wajahnya. Hahaha. Selamat pagi, Roni. Alah, jangan sok ramah. Mukamu itu bikin sial di pagi-pagi begini. Ron, kalau aku pernah salah sama kamu, maafkan aku ya, Ron. Kamu itu memang salah. Lah, salah saya apa, Ron? Kamu itu salah karena telah dilahirkan jelek. Hahaha. Jal, Jal, sini dulu Jal. Iya, ada apa, Bu? Kamu udah makan Jal? Sudah, Bu. Loh, itu namanya sudah makan. Perut kamu kok masih bunyi gitu? Tadi cuma minum air putih, Bu. Maaf kalau Ijal bohong. Ya sudah, ini makan dulu. Jangan, Bu. Nanti saya tidak bisa bayar. Loh, siapa yang minta bayar? Ini gratis buat kamu. Ibu sedekah sama kamu Jal. Tapi, Bu, saya jadi tidak enak. Terima kasih banyak, Bu. Semoga rezeki Ibu dilipat gandakan. Bu Sari, apa-apaan ini? Iya Pak, ada apa emangnya? Kenapa kasih makan pengemis itu? Dia itu bukan pengemis Pak. Kalau bukan pengemis, kenapa dikasih makan gratis? Saya minta maaf, Pak. Saya tidak meminta. Diam kamu. Kamu itu bikin kampung ini jelek. Anak-anak sampai takut lihat mukamu. Maaf kalau wajah saya membuat Bapak tidak nyaman. Kalau sadar, pindah saja dari kampung ini. Pak, kampung ini tempat orang tua saya dimakamkan. Saya hanya ingin tetap dekat dengan mereka. Jangan bawa-bawa orang tuamu. Mereka sudah mati. Dasar pembawa sial. Jangan dimasukkan ke hati, yo nak. Udah biasa seperti ini, Bu. Ya sudah, yang sabar. Kalau dibilang sakit, saya bohong. Tapi kalau saya marah, apa orang akan berhenti menghina saya? Kalau hari ini kayunya banyak, mungkin bisa beli beras. Aduh, tidak apa-apa. Luka ini tidak lebih sakit daripada kata-kata mereka. Pak, kayu keringnya pak. Silahkan kalau mau. Pak, jangan beli dari dia. Loh, kenapa? Katanya kayu dari dia akan bawa sial. Waduh, maaf, saya tidak jadi beli.
Tuh kan, siapa juga yang mau beli barang dari orang sepertimu? Ron, kenapa kamu sangat membenciku? Aku sangat jijik melihat wajahmu. Padahal, aku tidak pernah mengganggumu. Keberadaanmu saja sudah mengganggu. Ya Allah, kalau memang hidupku harus penuh hinaan, kuatkanlah aku ya Allah. Jangan biarkan aku membalas keburukan dengan keburukan. Aku hanya ingin menjadi anak yang tetap membuat kedua orang tuaku bangga, meski mereka sudah tiada. Hari ini aku harus bekerja lebih keras. Semoga ada yang mau membeli kayu bakarku. Ijal, keluar kamu. Loh, ada apa, Pak? Ada apa? Masih berani bertanya? Semalam uang Pak Dharma hilang. Innalillahi. Semoga cepat ditemukan ya, Pak. Jangan pura-pura kaget kamu. Loh, maksud Bapak? Yang mencuri pasti kamu kan? Hah? Saya mencuri? Lalu siapa lagi? Kamu kan miskin, hidup sendirian, pasti butuh uang. Gimana lagi cara bertahan hidup kalau bukan mencuri? Demi Allah, Ron. Saya tidak mengambil apapun. Walaupun saya miskin, saya tidak mau makan yang bukan milik hak saya. Alah, dasar anak pembohong. Pak, Ron, jangan. Itu rumah saya, jangan diacak-acak. Kalau memang tidak mencuri, kenapa takut diperiksa? Jangan, Ron. Jangan injak foto orang tua saya. Alah, rumahmu saja seperti kandang. Tolong, Jangan rusak lagi. Itu satu-satunya kenangan yang saya punya. kalau memang tidak ada uangnya, berarti kamu sudah menyembunyikannya. Saya benar-benar tidak mencuri, Pak. Pak Dharma, berhenti. Bu Sari, jangan ikut campur. Buktinya, jelas-jelas dia itu miskin. Pasti dia mencuri. Itu bukan bukti. Bu Sari selalu membela si buruk rupa ini. Saya selalu membela orang yang diperlakukan tidak adil. Kalau begitu, ibu saja yang pelihara dia. Jangan, Bu. Jangan sampai ibu ikut dimusuhi gara-gara saya. Kamu selalu memikirkan orang lain, nak. Ingat, kalau uangku tidak kembali, kamu yang bertanggung jawab. Bu, ya, maafkan Ijal. Ijal tidak bisa menjaga kenangan terakhir dari kalian. Menangislah, nak. Kalau memang ingin menangis. Saya tidak mengerti, Bu. Padahal, saya tidak pernah menyakiti siapapun. Kenapa mereka begitu membenci saya? Apakah hanya karena wajah saya ini? Ya, begitulah manusia. Sering melihat wajah sebelum melihat hati, Lek. Kalau Allah memberi saya wajah seperti ini, apakah saya harus membenci takdir? Jangan bicara seperti itu, nak. Terkadang hidup ini dituntut harus selalu sabar. Saya hanya lelah, Bu. Setiap hari saya dihina. Setiap hari dianggap pembawa sial. Setiap hari dipandang seperti bukan manusia. Kita hanya bisa selalu sabar, nak. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. أشهد أن لا إله إلا الله. Ya Allah, kalau Engkau ingin menguji hamba-Mu, aku akan mencoba selalu bersabar.
Tapi jangan biarkan hatiku berubah menjadi penuh kebencian. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Ajarkan aku untuk selalu memaafkan, meski setiap hari aku selalu disakiti. Besok aku akan membuatmu pergi dari kampung ini untuk selamanya. Hahaha. Pak Dharma, semua warga harus tahu kebenarannya. Ada apa lagi, Ron? Saya menemukan ini di dekat gubuk Ijal. Loh, itu bungkusan saya. Nah, sudah jelas kan siapa pencurinya? Loh, ada apa ini? Kamu masih berani datang. Saya tidak mengerti, Pak. Kami menemukan bungkusan saya di dekat rumahmu. Hah? Tidak mungkin. Saya bukan seorang pencuri, Pak. Kamu masih mau menyangkal? Saya tidak pernah mengambil barang siapapun. Kamu sudah membuat malu kampung ini. Pak, dengarkan saya. Saya memang miskin. Saya memang tidak punya keluarga. Tapi, saya tidak pernah mengambil hak orang lain. Alah, jangan pura-pura baik. Ron, kenapa kamu selalu ingin menghancurkan hidup saya? Karena orang sepertimu tidak pantas tinggal di sini. Berhenti! Kalian yang tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Bu Sari, bungkusan saya ditemukan dekat rumahnya. Ditemukan bukan berarti dia yang mengambil, Pak Dharma. Alah, Bu Sari, selalu membela dia. Saya tidak membela, tapi sama ini saya melihat sendiri. Dia yang kalian hina, dia yang kalian jauhi. Tetapi ketika ada orang kesusahan, dia yang selalu membantu. Kemana kalian? Jangan membela pencuri. Kalau memang dia pencuri, kenapa dia masih mau membantu orang yang selalu menyakitinya? Baiklah, kalau memang kehadiran saya membuat kampung ini tidak nyaman, saya akan pergi. Jal, kamu ndak salah, Jal. Tapi, wajah saya selalu menjadi alasan mereka membenci saya. Saya hanya ingin punya tempat untuk pulang. Saya hanya ingin dianggap seperti manusia lainnya. Saya tidak pernah meminta wajah yang sempurna. Saya hanya berharap ada satu orang yang melihat hati saya. Bu, ya, Ijal pergi dulu. Bukan karena Ijal menyerah, tapi Ijal tidak ingin terus menjadi beban bagi orang-orang di sini. Terima kasih, karena dulu kalian mengajarkan Ijal untuk tetap baik, walaupun dunia tidak baik kepada Ijal.